ceritanya. Yoi, jadi sekarang nih lagi di Margonda. Gue habis riding tadi sama si Raka, tuh Raka. Jadi ini gue bikinin video kayak first impression gue naik ini motor. Gila, ini motor sih nggak ada obat sih, yang gue bilang kayak ya, kalau gue sih ya, gue yang ngerasain kayak ya gue dibawa sama teknologi sih. Maksudnya dibawa teknologi tuh kayak ya gue baru ngerasain naik motor yang berteknologi gitulah intinya. Karena kenapa gue bilang berteknologi, suspensi aja bisa gue setting di saat lagi gue jalan kan, karena dia elektronik. Terus kedua, quick shiftnya sama auto blipnya tuh buset halus banget sih. Ya itu saking teknologinya menurut gua bagus banget soalnya. Nah terus kayak dari segi pengeremannya ini lucu nih motor. Ini motor ABS tapi ABS-nya tuh bisa dimatiin, jadi bisa ngesot-ngesot, keren sih. Makanya yang kayak gue bilang, ini motor terlalu berteknologi sih. Terus kalau untuk boposnya, position ridingnya tuh astaga, ini motor dibilang tegak kayak MT enggak. Ini motor tuh sedikit agak nunduk, dari MT sedikit agak nunduk. Tapi kalau untuk tinggi ini motor, ini tinggi motor tuh sama aja kayak motor MT. Tingginya persis sama banget, makanya enak banget. Tinggi gue tuh sekitar 167, 66 kayaknya deh tinggi gue. Kalau satu kaki gue napak sempurna, tapi kalau dua kaki gue jinjit kayak gitu. Nah ini motor jadi knalpotnya masih standar. Nah, mungkin kalau di sini bisa kerekam ya suara knalpot standarnya, itu halus banget, tapi suara meledak-meledaknya tuh ada. Semoga aja kerekam sih suara meledak-meledaknya ini motor. Keren banget. Makanya gue nggak sabar banget buat ganti knalpot. Ya kita tunggu aja lah video-video modifikasi dari ini motor. Terus ini motor tuh bawaannya udah pakai steering damper elektronik. Terus dia ada pit limiter. Nanti kita coba pit limiternya. Terus ada cruise control. Di sini ada cruise control ya. Jadi ya ini sebenarnya motor memanjakan banget sih fitur-fiturnya gitu. Nah kalau untuk quick shift nih, ini dari gigi 1 ya. Gue nyobain quick shift bawaan Kawasaki tuh menurut gue udah enak. Ini lebih enak lagi ternyata. Gila, lebih enak jauh. Emang sih ya, motor Eropa ya, German engineering tuh nggak pernah bohong sih. Motornya gila. Gimana ya, kayak kill time-nya tuh menurut gua ini ter the best sih. Kill time quick shift paling ter the best kalau menurut gua. Auto blip-nya juga halus banget. Masuknya tuh kayak nggak maksa gitu loh pokoknya. Enak. Nah ini motor tuh ada heated grip-nya, tapi heated grip-nya nggak gua nyalain soalnya ya di Indonesia kan panas, tropis. Jadi nggak gua nyalain. Terus ada settingan suspensinya. Nanti settingan suspensinya kita coba di toko, karena ini gue mau ke toko. Ada settingan ABS, terus ada settingan traction control. Pokoknya banyak. Modenya tuh dia ada 4. Ada road, ada dynamic pro, sama rain. Jadi rain itu buat yang paling cupu, road itu yang agak tengah, dynamic tuh yang agak racingnya, dynamic pro itu yang bener-bener kalian bisa setup sesuai settingan kalian lah intinya. Nah kalau untuk kalau untuk kayak panasnya ini motor, gue juga sempet kaget sih. Gue pemikiran gue 1000 cc motor Eropa kayaknya tuh panas banget. Ternyata ini motor tuh sama sekali tuh nggak panas. Gue juga bingung sih, karena ini motor ya lihat aja, jalan begini aja siang-siang. Sekarang tuh jam 1 kurang, ini cuma 100 derajat. Dulu ZX gua aja tuh 636 gua, keadaan siang-siang begini
itu bisa 103, 102. Nah kalau keadaan jalan dia bisa turun ke 97, 98 kalau ini ya, kalau BMW. Kalau ZX tuh turun-turunnya paling 99, 100. Makanya gue bingung nih motor, gila sih, super adem sih menurut gue. Kalau untuk power nggak usah ditanya, ini motor gila. Nah, auto blipper, oke. Gila. Gila nih motor. Aduh, obat guys. Gue kenapa suka ini motor, karena pertama gue emang nyari motor naked. Terus gue pengennya tuh punya motor naked tapi yang mentok gitu loh, yang pol. Nah menurut gue motor naked yang mentok ya ini motornya S1000R kayak gitu. Karena ya kalau untuk fitur teknologinya nggak usah ditanya, ini banyak banget. Terus untuk powernya apalagi, untuk nyamannya juga nyaman sih. Tapi kalau dibanding sama MT ya lebih nyaman MT kemana-mana emang. Cuma gue nggak sukanya MT itu terlalu tegap. Kalau ini tuh masih agak nunduk dikit, jadi kayak masih, ya gimana ya, masih dibilang di bawah agak ke sport, iya juga sih. Kalau untuk pengereman gak usah ditanya. Jadi ini motor pengeremannya tuh master atasnya ini, apa sih dibilangnya, pokoknya master atasnya ini dia masih Nissin. Nah terus kalipernya dia udah pakai Brembo depan belakang. Cuma yang uniknya ini motor, selang remnya itu dia udah braided, cuma bukan hell. Terus untuk spion, kalian jangan komen pakai spion bar end. Gue nggak suka motor pakai spion bar end karena nggak guna. Terus bikin tambah lebar, karena ini motor udah lebar stangnya. Motor naked kan identiknya stangnya lebar kan, ini udah lebar. Kalau ditambah bar end lebih lebar. Nah gue sukanya ini spion itu pas proporsional banget spionnya. Kecil enggak, gede enggak, dilihatnya juga enak banget tuh. Nah untuk windshield ini tambahan ya dari orang sebelumnya. Ini mereknya MRE. Gue nggak tahu ini apa windshieldnya berapa duit, karena aslinya BMW itu dia ada windshield tapi kecil banget, cuma kayak topi doang di situ kayak gitu. Untuk suspensinya sih itu berasa banget sih. Sekarang nih gue lagi pakai Dynamic. Itu suspensinya bener-bener gimana ya, kayak kalau lagi belok sama kayak jalan rusak tuh rada stabil. Apa kalau lagi belok stabil, kalau jalan rusak tuh kayak agak keras dikit. Nah kalau pakai suspensinya yang road itu empuk banget suspensinya, berasa banget jadinya gitu jadinya. Gila. Motor ini tuh fun banget pokoknya, di bawahnya enak banget tuh. Untuk kopling ini dia orang sebelumnya jadi udah ganti, dia pakai CRG. Ini CRG yang ini setahu gue mahal deh, setahu gue 5 jutaan deh. Ini CRG nya apa 7 juta gitu, pokoknya ini mahal CRG nya dan enak. Emang gue udah kayak udah mikirnya kalau gue punya ini motor, seandainya koplingnya masih standar, gue bakalan ganti CRG yang kayak gini. Dan alhamdulillahnya udah diganti sama orang sebelumnya pakai CRG gini. Jadi ya nggak usah diganti, untung lumayan loh 5 juta. Itu jadinya. Nah terus ini motor tuh lucu banget. Jadi ini motor bukan dari belakang, gimana ya, dari kalau kita kita nggak dudukin di motor, dilihatnya tuh motor kayaknya gede banget, bener-bener kayak gede banget. Jadi pas hari Jumat kalau nggak salah, gua kan riding malam-malam tuh sama Raka. Nah itu motor gue samping-sampingan sama ZX Raka. Itu pas disampingin, motor ini tuh gede banget. Cuma pas giliran kalian naikin, ini motor kecil banget.
Kursinya terus empuk banget, enak banget pokoknya, nyaman banget ini motor. Untuk suara emang nggak ada, no, suaranya gitu doang. Jadi suaranya tuh kayak open filter. Aneh banget suaranya, kayak ini motor lagi di open filter, padahal nggak di open filter ini motor. Nah cuma nih kalau kalian perjalanan jauh mungkin ya kayak touring yang rada pegel tuh mungkin di sini kalian nih. Jadi kayak lebih nahan ke depan gitu loh posisinya. Kalau MT kan kayak masih tegak. Kalau ini tuh kayak tangan kalian kayak nahan gitu loh, kayak nahan gini. Nah, tapi ya kalau dengan ada fitur cruise control seperti ini, anjay, motornya jalan sendiri guys. Ini kalau touring nggak mungkin capek sih. Nah kalau kita rem dia mati sendiri, atau shifting, atau cruise control kita balikin, atau kopling dia bakalan mati sendiri. Tinggal dibalikin aja. Tuh. Tampang depannya sih gue suka banget ini motor. Kayak picak sebelah. Siapa ya bagus ya? Coba kalian komen dah di bawah, kasih nama siapa nih yang bagus. Nah kita cruise control lagi. Oke, motornya jalan sendiri lagi. Nggak gue gas, kilometer apa jalannya 43 km gitu. Wih, seru banget. Ini motor jalan sendiri guys, belok tinggal belok, enak banget. Sorry sedikit norak ya. Kita matiin. Nanti kita coba pit limiternya di sini. Nah, pit limiter. Wah, naik langsung. Gila. Pit limiter lagi. Jadi harus gigi satu dia. Kayak motor rusak. Nah, bahayanya kalau pit limiter gitu sih. Kalau kalian lagi nahan tiba-tiba kalian bejek, ya kayak tadi motornya. Itu tadi naik itu sebenarnya. Nah untuk radius puternya tuh motor enak banget ya. Emang nggak segede radius puternya motor MT ya. Kita compare ke MT ya, karena gue baru nyobain motor naked kan MT. Emang nggak segede MT, cuma ini motor tuh menurut gue pas banget. Kalau sport kan kayaknya radius puternya kayak ribet banget. Ini motor tuh pas banget pokoknya. Kayak gitu. Nah untuk ini motor jadi dia quick shiftnya nih di sini. Dia bisa dibalik. Kalau kalian tempel pasang di sini, ininya pasang di sini, kalian bisa GP shift, yaitu satunya ke atas, 2, 3, 4, 5, 6 itu ke bawah, turunnya ke atas kayak gitu kalau GP shift. Tapi ini gue pakai normal shift gitu jadinya. Nah untuk kopling, anehnya bak kopling kan rata-rata di kanan, kalau ini di kiri nih. Ini koplingnya kayak gitu guys. Terus untuk apa, knalpotnya, jadi nih knalpotnya Acra design design for HP. Gua nggak tahu ini. Nah cuma anehnya di S1000RR nya yang tahun sama 2018 dia bukan Acra begini, dia cuma polos gitu doang, tapi modelnya hampir sama, tapi bukan Acra deh setahu gue. Ini knalpotnya sih adem banget, katalisnya gede banget soalnya. Terus di sininya tuh masih ada katalis lagi, jadi masih ada DB killernya di dalam. Cuma kerennya kalau bisa dilihat itu dalamnya tuh biru, saringannya tuh bisa biru gitu. Nah ini motor udah pakai undercoil, jadi dilihatnya tuh kayak lebih padat gitulah pokoknya motornya. Keren banget. Dia udah pakai frame slider. Nah kalau ini bukan baret ya, ini emang desain apa, dekalnya tuh emang kayak begini gitu. Nah jadi nih remnya atasnya tuh masih Nissin, tapi brake line-nya tuh rem apa sih, kabel remnya udah braided, terus iniannya udah Brembo. Nah ini motor gue ambil dari Motobrats. Thank you banget buat Motobrats. Kalian bisa follow Instagramnya Motobrats di sini. Motornya sih gila, Motobrats nggak ada obat tuh jadinya.
Kalau mau dengar suaranya nih, coba aja nih. Dia sedikit agak rame dulu, mulai mau nyalain ya. Wah, rame, seru banget kan. Jadi dia masih keluar ABS Pro, kita belum boleh starter. Tunggu ini kedap-kedip dulu, baru kita nyalain. Suaranya sih ngebas banget sih suara knalpot ya. Tapi adem banget nih. Kalau kalian dengar meledak-meledak ya. Suaranya gitu doang soalnya. Nah, kalau untuk fiturnya, jadi di sini tuh ada fitur suspensinya DDC, Dynamic Damping Control, setahu gua. Ini pakai yang dynamic, ini yang pakai road, tapi gue lagi pakai dynamic. Nah, dari dynamic itu kita bisa tekan lama, di suspensi, dia keluar helm muncul 2, yaitu buat 2 penumpang. Kita tekan lagi 1 penumpang, begitu dengan di roadnya gitu. Nah, terus untuk yang lainnya itu kayak ABS kita bisa matiin, traction control kita bisa matiin, itu dengan mencet di tombol ABS-nya ini. Cuma lucunya ini motor semua by wire gitu. Nah, by wire tuh maksudnya kayak klakson aja gue udah pencet, tapi dia klaksonnya baru berapa sekian detik kemudian. Sekian detik kemudian. Jadi klaksonnya tuh nggak bisa yang kalian santai kayak motor-motor bebek kayak tin kayak gitu. Dia harus harus gitu. Jadi kocak di motor. Terus lampu dimnya juga sekian berapa detik. Gila guys, nih motor. Gue baru kayak ngerasain sih teknologi German engineering itu bukan cuma di mobilnya doang, ternyata di motornya juga nggak kalah canggih sama mobil ya. Karena kalau untuk mobil BMW gue udah berapa kali nyobain, dari dulu gue main mobil BMW, cuma kalau untuk motornya gue baru sekarang, dan menurut gue bener-bener gila sih, sama aja sih kayak mobilnya. Jadi kayak gitu guys. Oke, cukup sekian video dari gue. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue di pojok kiri atas untuk kalian mengetahui update-updatean dari ini motor, karena bakalan banyak banget project ini motor, mulai dari knalpot, mungkin velg, mungkin ya aksesoris yang lainnya lah pokoknya. Kayak gitu guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.